Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam hutan yang luas dan lebat, pohon-pohon hijau cerah menutupi hampir setengah dari langit. Namun kadang-kadang orang bisa melihat binatang-binatang ajaib terbang berulang kali berdesing di langit dengan niat membunuh yang mengerikan. Di langit di atas lautan pohon besar, puluhan binatang sihir terbang tersebar dalam formasi melingkar mengelilingi hutan besar. Pada saat ini binatang buas terbang ini bergerak lebih dekat ketika mereka perlahan-lahan mencari ke tengah hutan. Dalam semak belukar tertentu, sepasang mata diam-diam melihat melalui celah di antara dedaunan, menatap banyak tubuh besar yang ada di langit. Masing-masing membawa bayangan gelap ketika mereka terbang melewatinya. Meskipun dia telah mengguncang kelompok yang mengejarnya sebelumnya, kakinya tidak bisa berlari lebih cepat dari sepasang sayap. Karena itu kelompok terbang yang datang dari segala arah menyusulnya setelah 1 jam. Namun untungnya, pihak lain tidak tahu lokasi tepatnya dia berada dan tidak dapat menemukannya dalam waktu yang sangat singkat. Sepertinya ketiga lelaki tua itu sangat marah. Mereka benar-benar mulai mencari inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiaoyan telah menyusut dalam bayangan gelap saat dia bergumam dengan lembut. Kekuatan dari ketiga tetua sekte awan berkabut ini tidak buruk. Karena itu mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat memberitahu lokasi Anda secara akurat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yaola berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, mereka sudah mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Selain itu mereka akan mencari inci demi inci. Metode ini mungkin terdengar bodoh, tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dengan cepat menemukan Anda. Selain itu wilayah ini tidak memiliki binatang sihir dengan peringkat sangat tinggi. Oleh karena itu dengan penindasan dari 3 tetua sekte awan berkabut itu tidak memaksakan kehadiran binatang sihir lainnya keluar dan menjadi ancaman bagi mereka, ucap Yaolao. Guru, apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang telah dikelilingi menjadi lebih kecil. Jika kita membiarkan mereka untuk terus mencari dengan cara ini, kita kemungkinan akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kita akan menggeser posisi kita di area kecil ini. Wilayah yang mereka butuhkan untuk mencari benar-benar terlalu besar. Selain itu mereka hanya memiliki sekitar 50 binatang sihir terbang. Jarak di antara mereka juga cukup besar. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana ketiga tetua berada dan memanfaatkan kelebatan hutan ini, akan sulit bagi para murid sekte awan berkabut lainnya untuk menemukan Anda. Yaolao merenung dengan keras. Namun jejak energi di dalam tubuh Anda pada akhirnya akan bertindak sebagai tanda untuk mereka. Selama kita belum menghapus hal ini, mereka akan dapat menemukan posisi Anda dengan mudah, ucap Yaolao. Bisakah kita sepenuhnya menghapusnya? Tanya Xiaoyan. Ya, itu mungkin. Tapi aku juga mengatakan bahwa ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang kuat akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika waktu itu tiba, Anda akan sepenuhnya terpapar oleh mereka. Karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi, Anda setidaknya harus mengguncang orang yang mengejar Anda. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yaolao berbicara dengan tak berdaya dalam suaranya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melewati celah-celah dedaunan yang menutupi hutan untuk melihat binatang sihir terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, "Karena ini masalahnya, kita akan mengurasnya terlebih dahulu. Begitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena terbatasnya jangkauan penglihatan mereka. Ketika waktu itu tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga akan membutuhkan guru
untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yunsan di dalam tubuh saya. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir, ucap Xiaoyan. Ya, jawab Yao Lao. Sekarang ayo pergi dan bermain-main dengan sekelompok orang ini. Xiaoyan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan tangkas turun dari pohon besar. Setelah itu dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Penatua Sekte Awan Berkabut di langit tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia bertukar pandang dengan keduanya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jejak energi pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiaoyan telah menemukan rencana kita dan mulai melarikan diri, ucap penatua itu. Itu tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Penatua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membuka matanya beberapa saat kemudian. Pandangannya menyapu langsung ke arah selatan hutan. Fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Pria itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah bahwa Xiaoyan melarikan diri sebelum berkata dengan dingin. Semua anggota elang, dengarkan, pertahankan formasi, ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang berjalan dengan sangat cepat di dalam hutan, ucap penatua itu. Baik. Semua respon tertib bergema di langit. Segera gelombang tangisan elang terdengar. Puluhan binatang sihir terbang besar tiba-tiba membalik tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pohon. Di dalam hutan, Xiaoyan yang bergerak cepat juga tampaknya merasakan perubahan di pihak lain. Dia tertawa dingin ketika langkah kakinya buru-buru berhenti. Dia memutar tubuhnya dengan paksa dan benar-benar mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan, orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiaoyan mengubah posisinya, 3 tetua sekte awan berkabut merasakannya lebih awal daripada orang lain. Wajah mereka langsung menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan usia yang jelas merupakan yang terbesar di antara ketiganya, dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia menghirup udara sebelum berkata dengan suara yang tebal. Ikuti dia dengan saksama. Saya tidak percaya bahwa tubuhnya yang terluka bisa bertahan lama. Jika dia ingin lari, kita akan membuatnya lelah sampai mati, ucap penatua itu. Ketika suaranya jatuh, anggota kelompok terbang yang jauh segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah yang sekarang sedang dituju Xiaoyan. Namun pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiaoyan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. Ikuti. Pria tua berambut putih itu di langit memiliki wajah hijau saat dia berkata dengan suara tebal dan dingin. Seolah-olah pertunjukan oleh anggota sekelompok terbang telah dimulai di atas lautan pohon yang luas. Lelucon seperti bermain-main ini berlanjut dari sore sampai matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua kelompok tetap diam seolah-olah mereka telah menyerah. Punggung Xiaoyan ditekan ke batang pohon di tempat tertentu di dalam hutan lebat. Dia terengah-engah dan keringat bergerak sepanjang wajahnya saat itu bergulir. Dadanya naik dan turun dengan cepat, berlari terus-menerus dengan kecepatan yang sangat tinggi selama waktu sore penuh. Dia sebagai di tingkat Dadoshi akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Untungnya bagaimanapun binatang sihir terbang dari sekte awan berkabut juga menjadi lelah setelah dia memimpin mereka pada pengejaran angsa liar sepanjang sore. Akhirnya langit menjadi gelap. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang turun setengah jalan di cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke kelompok anggota terbang di langit yang jauh dan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja. Siapa yang peduli apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Bagaimanapun begitu langit benar-benar gelap, saya ingin melihat bagaimana mereka akan terus mengejar saya. Xiaoyan tertawa dingin. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu dia memejamkan matanya dan merasakan kekuatan obat hangat bergulir perlahan di dalam tubuhnya. Otot-ototnya yang agak mati rasa sepertinya menjadi jauh lebih nyaman sekarang. Matahari di langit yang jauh berlahan-lahan turun. Akhirnya itu benar-benar tenggelam dan itu waktu yang ditunggu oleh Xiaoyan.
Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiaoyan juga perlahan membuka matanya. Dia berdiri mengangkat kepalanya dan melirik ke kelompok anggota terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa gerakan apapun. Dia segera mengeluarkan tawa dingin, melompat dari pohon yang tinggi dan bergegas menuju tempat pengepungan yang tampaknya paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit tepat saat Xiaoyan bergerak. Jelas mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi bergerak lebih jauh. Penatua, salah satu dari orang di binatang sihir terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata, "Pertahankan formasi pengepungan. Semuanya, jangan bergerak." Penatua berambut putih itu melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, "Kali ini aku ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri," ucap penatua itu. Saat Xiaoyan melesat maju, sesaat kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan kepala dan menonton di langit. Di tempat itu, sekelompok besar bayangan hitam gelap masih ditangguhkan dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Apa yang ingin dilakukan orang-orang itu? Xiaoyan mengerutkan kening dan mendesah dengan lembut. Dia hanya berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba saat tatapannya menatap tajam ke langit malam yang gelap di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jatuh. Ki ini milik Dou Huang? Sialan, orang-orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiaoyan tampaknya mengerti sesuatu saat itu. Dia segera mengutuk dengan marah saat tubuhnya melintas sebelum memasuki bayangan gelap. Kehadiran itu membuat seluruh tubuhnya ditarik ke situasi yang sangat buruk. Tatapannya juga menatap tajam pada cahaya yang mengalir dengan cepat melintas. Cahaya yang mengalir langsung memotong melewati langit dan akhirnya berhenti tiba-tiba di depan tiga tetua sekte awan berkabut. Cahaya terang secara bertahap memudar, mengungkapkan sosok anggun dan mulia seorang wanita cantik. Pemimpin sekte. Ketika dia muncul, semua orang di sekitar binatang sihir terbang, termasuk tiga sesepuh, semua dengan cepat membungkuk. "Ya," jawab pemimpin sekte. Yunyun menjawab dengan lemah. Mata indahnya menyapu hutan lebat dalam kegelapan di bawah. Ekspresi rumit muncul di wajahnya yang cantik. Wajah dingin halus dan tampan pemuda itu sekali lagi muncul di pikirannya. Sebenarnya itu dia? Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tinjunya dalam kegelapan dan berkata dengan lembut dengan senyum dingin. "Pemimpin sekte, Xiaoyan telah membunuh murid sekte awan berkabut kita. Pelanggaran ini tidak bisa diampuni. Tidak peduli berapa banyak ia akan menekan jejak energi di tubuhnya, mengalami kesulitan melarikan diri dari Anda. Karena Anda memiliki afinitas unsur yang sama dengan garis yang sama dengan pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, silakan bertindak dan sepenuhnya mencari jejak energi yang berasal dari tubuhnya." Pemimpin sekte awan berkabut berambut salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yunyun bergetar sedikit. Dia terdiam sesaat sebelum dia segera menutup matanya yang cantik. Sementara Yunyun diam, seluruh area turun ke kesunyian yang seperti kematian. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini apakah Xiaoyan akan diekspos sepenuhnya ditentukan oleh satu pemikiran wanita ini. Di langit, Yunyun yang matanya terpenjam perlahan membukanya. Dia perlahan-lahan mengangkat jarinya yang lembut yang sedikit kesulitan dan gemetar dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Saat jarinya menunjuk ke titik itu, cahaya putih samar tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi lampu terang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menonton cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiaoyan sedingin es. Dia tertawa lembut dan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin menyaksikan orang itu dengan keanggunan tiada taranya di langit sebelum memutar tubuhnya dan berlari. Yunyun juga menggunakan cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang begitu dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit di hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. "Kejar!" Melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka berteriak keras dan angin liar melonjak di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih samar di dalam hutan untuk siap disembelih. Tubuh Yunyun ditangguhkan di udara.
Dia mengamati unit terbang yang mengejar dengan cepat mengikuti cahaya putih di hutan. Tangannya perlahan mengencang, jari-jarinya yang panjang menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya. Darah merah mengalir di jari-jarinya dan menetes ke bawah. "Maafkan saya." Dia tertawa mengejek dirinya sendiri di langit malam. Dia jelas tahu bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiaoyan terhadapnya. Namun bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya pada tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu itu, urusan sekte adalah yang paling penting. Dia yang telah tumbuh di sekte awan berkabut di usia muda memiliki pemikiran ini yang ditanamkan padanya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiaoyan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin yang menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit bergetar dan sayap awan ungu tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke ranting pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu jari-jari kakinya menekan lautan pohon dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya seolah-olah dia mengejar bintang-bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan sayap awan ungu lagi karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun posisinya saat ini benar-benar terbuka, akan sia-sia baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah menaikkan kecepatan ke batasnya, 3 kekuatan tekanan kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya itu menunjukkan kecenderungan untuk menjadi lebih kuat. Sayap awan ungu mungkin dapat memberi hadiah pada Xiaoyan dengan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sayap Daoqi yang sebenarnya. "Anak kecil, Xiaoyan, malam ini adalah saat kamu mati. Anda pikir Anda bisa melarikan diri setelah membunuh murid-murid sekte awan berkabut saya?" Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan gunung. Xiaoyan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun teriakan yang telah ditransmisikan dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan sayap awan ungunya di punggungnya dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam ketika dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak panjang di atas lautan pohon. Berusaha yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dipancing oleh Yun Yun. Beri saya sedikit waktu dan saya akan bisa menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiaoyan sementara dia berfokus sepenuhnya pada pelariannya. Xiaoyan hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya. Sudut matanya melayang ke arah 3 cahaya yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan keras. Kristal Lo di dalam pusaran tubuhnya memancarkan cahaya terang sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalam tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan dengan cepat beredar. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang sayap awan ungu di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang sayap awan ungunya. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Ketika mereka mengepak, sebenarnya ada angin yang samar dan suara petir yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di sayap awan ungu, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Itu benar-benar dapat meningkatkan kesenjangan antara Xiaoyan dan 3 tetua sekte awan berkabut di belakang dalam waktu yang singkat. Apa? Kecepatan orang ini benar-benar telah naik begitu banyak. Di belakang Xiaoyan, seorang tetua dari sekte awan berkabut melihat kecepatan pembentuk tiba-tiba meningkat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu. Yunke, Yunzong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia melarikan diri dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi penatua? Orang tua itu yang tertua di antara mereka memiliki ekspresi dingin ketika dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya. Mendengar ini, 2 orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, 3 kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera sayap Daoqi yang awalnya sekitar 5 kaki panjangnya tiba-tiba membesar sampai mereka lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan gemuruh yang bergema di udara.
Segera ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada, seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah puluhan meter jauhnya. Ini buruk. Suara deru angin yang menusuk telinga yang telah ditransmisikan dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Sudut matanya berubur melayang kembali ketika melihatnya. Dia terkejut menyadari bahwa tiga sosok seperti hantu sebenarnya tidak sampai 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri terlintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tapi Xiaoyan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengatupkan giginya dan melangkah berat ke lautan pohon. Segera tubuhnya langsung mendarat di hutan. Cabang-cabang yang lebat menampar wajahnya menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin dengan lembut. Namun ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan ki yang tidak jelas di dalam kawasan hutan yang dia mendarat. Apakah aku jatuh pada skema lain? Sebuah pemikiran mengejutkan muncul di hatinya. Tiba-tiba bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersarang dekat dengan Xiaoyan. Satu tangan menutupi mulut Xiaoyan. "Xiaoyan Didi, ini aku, jangan panik." Tepat ketika doki di dalam tubuh Xiaoyan hendak dikeluarkan dan mengguncang orang yang bersarang di dekatnya, suara lembut dan mematikan terdengar. Ketika dia mendengar suara yang akrab ini, doki di tubuh Xiaoyan yang akan meledak tiba-tiba menjadi kusam. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat mempesona yang berisi beberapa kekhawatiran. "Ya Feizi?" Wajah yang akrab itu menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi," ucap Xiaoyan. "Shh, jangan khawatir. Ketiga tetua dari Sekte Awan Berkabut itu sementara ditahan oleh Hai Tua. Ini adalah peta pegunungan binatang sihir. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Cepat pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Sekte Awan Berkabut akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menangkap Anda." Yafei dengan cepat mengambil peta dari dalam cincin penyimpanannya, memberinya ke tangan Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit yang ditutupi oleh penutup pohon lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam sana. "Kalian semua..." Xiaoyan memegang peta dengan erat dan menatap wajah cantik yang dipenuhi kecemasan. Dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Sekte Awan Berkabut, hanya Yafei dan Hai Tua yang telah mengulurkan tangan memberi bantuan mereka kepadanya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa mereka banyak masalah. Bagaimanapun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut adalah fraksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. "Yafei Ji, aku Xiaoyan, bukan binatang buas yang tidak tahu cara membalas budi yang diberikan. Aku Xiaoyan tidak akan melupakan kebaikan yang kamu dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiaoyan ini akan kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat." Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Jiji percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya. Inilah kesimpulan yang saya sampaikan 3 tahun yang lalu." Yafei tersenyum saat berbicara. Tangannya yang lembut menyentuh wajah halus dan tampan pria muda itu yang tertutup oleh rasa dingin yang menusuk. "Baiklah, cepat dan pergi. Unit terbang dari Sekte Awan Berkabut akan bergegas, apalagi Yunyun akan segera tiba," ucap Yafei. "Baik." Xiaoyan mengangguk. Dia memandangi wajah menyihir itu. Tiba-tiba dia mengelurkan tangannya dan memeluk dengan kasar. Wajahnya menjulur ke rambut panjangnya yang lembut dan menghirup aroma menyegarkan rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Yafei Ji, kali berikutnya kita bertemu, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku Xiaoyan bisa mencapainya." Yafei awalnya terkejut ketika tiba-tiba dipeluk oleh Xiaoyan. Kemerahan cerah memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan, kilatan menggoda muncul di matanya seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, "Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Seorang pria hebat tidak bisa menolak janjinya," ucap Yafei. "Selama aku bisa mencapainya,
Aku Xiaoyan tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu. Xiaoyan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jiji tidak tertarik menjadi ratu. Yafei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiaoyan dan mendesaknya, "Cepat pergi." "Yafei Ji, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kebaikannya hari ini sampai aku mati," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Yafei dan segera berbalik. Tubuhnya masuk ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Yafei berdiri di tempat dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil, Jiji menunggu kamu kembali. 3 tahun lalu, aku tahu bahwa kekaisaran Jama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda," gumam Yafei. "Jiji akan menunggu kamu kembali. Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa bahkan sekte awan berkabut hanya bisa bersembunyi dan bergetar di bawah kaki Anda," gumam Yafei Ji. Anggota kelompok terbang pergi dan tangkap Xiaoyan. Teriakan marah tiba-tiba terdengar di langit. Ketika teriakan itu terdengar, puluhan binatang sihir terbang di langit malam segera membuat jalan memutar di sekitar medan pertempuran di langit dan menerkam ke arah cahaya putih yang semakin melemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Yafei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang terbang besar yang telah terbang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan, hancurkan mereka," ucap Yafei Ji. Suara Yafei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan sekitarnya tiba-tiba keluar. Doki mereka segera melonjak dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Dia menempatkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya benar-benar menghilang di bawah penindasan Yao Lao. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali kedudukannya, jari-jari kakinya menekan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Sosok bergegas melesat maju hampir jarak 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan berubah. Kakinya tersangkut ke dahan pohon dan tubuhnya lurus saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di cabang pohon. Xiaoyan berdiri di cabang pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata dingin. Di tempat itu jubah putih bulan dengan lembut berkibar. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tiada banding sedang menunggu. Tatapan Xiaoyan terasa dingin saat menyapu wajahnya. Dia tiba-tiba mengecangkan tinjunya. Ternyata orang yang muncul untuk menghentikannya membuatnya sangat terkejut. Dan itu adalah Yun Yun. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan Mimin ucapin terima kasih banyak buat support teman-teman. Semoga kalian murah rezekinya. Dan sampai jumpa kembali.